nak mencari roh dalam azan, supaya kita boleh dengar azan dengan roh, supaya kita boleh menunaikan solat, dan kemudian kita menunaikan solat dengan roh agar solat itu menjadi seperti mana yang dikatakan mencegah daripada fahsyat dan munkar. Cari roh, Mencari roh dalam roh itu yang nyawa, mental, kita mencari suasana, semangat, kekhusyukan, ketenangan. bagaimana kita boleh menunaikan azan saat kemudian kita patuh. Okey. Dan kita juga menunaikan solat sehingga solat itu menjadi mencegah. Oh, abang pernah jadi tetangga istana tak? Pernah jumpa dengan Datuk Najib? Belum. Abang kerja? Tak ajar. Hah? Belajar. Di mana? You mana? Khair. Pada saat dengan abang dipanggil sama rektor atau sama dekan atau sama pensyarah, kira-kira abang dipanggil dalam berapa kali baru abang perkenankan panggilan itu? Agak-agak dalam berapa kali? Kalau saya sebagai rektor, nama abang siapa? Adam. Dam. Berapa kali saya harus panggil Adam untuk boleh menghadap saya dan boleh saya sampaikan beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan kepada Adam? Satu, pertanyaannya berapa kali? Dan kira-kira dalam lantunan panggilan seperti apa? Perlu nyaring atau perlu menggunakan mikrofon atau pembesar suara atau melalui SMS atau melalui Facebook? Coba tolong bagi jawaban salah satunya. Hah? Panggilan secara resmi. Dalam berapa kali saya panggil? 1, 2, 3, 4. 1, 2 kali cukup. Perlu nyaring panggilan tadi itu? Tak perlu. Kalau sampai ini dah sudah boleh, cukup. Oke. Itu ini siapa nih ada? Ini namanya manusia kerdil, banyak dosa, lengah lalai, banyak kesalahan, banyak ketaksiran, dan mempunyai keterbatasan umur, waktu, tenaga, kekuatan dengan segala-galanya. Insan yang mengharapkan ridha dan rahmat pada Allah Jalla wa Ala. Ternyata ada buat pernyataan tadi itu dengan saya 1, 2, 1 kali pun kalau saya panggil, insya Allah Adam akan mengucapkan iya Syekh. Naam, ada apa? Seperti itu. Sekarang yang menyuruh kita tidak disuruh dengan 1, 2, 3 kali. Kita disuruh dengan peringatan Allahu Akbar itu berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Peringatan lagi. Asal muasal kita dengan 2 kalimat syahadat. Diingatkan kita kepada Sang Pencipta dan juga diingatkan kita kepada insan yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Insan yang kita idolakan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Habib Syekh, Al-Bisallah ala zainil wujud masakan Taibah wa khayyam bizarud. Al-Bisallah, 1000 salawat salam ala zainil wujud kepada insan yang menjadi penghias, yang menjadi pelita, mengindah kepada semua makhluk. Zainul Wujud, Mansakan Taibah, yang duduk di kota Madinah dan juga yang berkemah di kawasan Zarud itu adanya di tanah suci Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita dengan salawatan, tak puas-puasnya dengan arti sallallahu. Kita ganti dengan ayyuhal mustaqu la tanani hadhil anwaru di salami. Wahai orang yang rindu, ayyuhal mustaq, la tanani, jangan tidur, jangan tidur. Hadil anwar, inilah pancaran cahaya, hadil anwar di salami, di dalam pancaran cahaya daripada Bani Salimah, tempat kediamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi kita diingatkan dengan 2 nama, yang pertama Allah dan yang kedua Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malah saya berperbandingan sederhana sekali. Mungkin boleh kita pastikan dan kadang-kadang tidak terpikir dengan kita. Masya Allah, tabarakallah, Bang Rodi,
banyak khidmat dengan saya pada masa di Mesir, dengan kameranya, dengan videonya, dengan keretanya, dengan makanannya. Juga kadang-kadang kalau saya ada tetamu daripada luar, seperti kunjungan pertama Habib Ali Al-Jifri, ketupat saya minta Ustaz Hadi masak pada itu, buatkan nasi Arab Mesir, beliau buatkan. Jadi katakan saja pada saat Bang Radi lagi sedang sibuk di restoran Barakahnya, sibuk, terus datang salah seorang insan daripada Maroko atau daripada Pakistan, duduk di situ. Bang Radi pun tengok. Jadi kata dia, Bang, nasi mandi dengan ikan bakar atau dengan sate atau dengan apa saja lah. Ya biasalah dilihat, masalah tabarakallah tidak ya. Sebagaimana layaknya kita melayan tetamu-tetamu yang makan di restoran kita. Tapi pada saat dua orang yang datang tadi itu, satu katanya dari Maroko, yang satunya katanya dari Pakistan, menceritakan, Bang Radi mungkin tak kenal saya. Yalah, kata Bang Radi, kenal dari mana? Abang siapa? Aku Omar. Omar siapa? Oh, Omar yang kecil dulu tuh kak. Aku Muhammad. Oh, Muhammad yang dulu sama Abi bahasa di masjid. Iya. Aku Omar dari Pakistan. Aku Muhammad dari Maroko. Anak Syekh. Iya, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Berikan hidangan yang agak spesial daripada biasa. Perih lagi. Baru mereka sebut nama saya. Ternyata Bang Radi bagi mereka makan free di restorannya. Itu pada saat nama orang yang kita idolakan, yang kita muliakan disebut. Sudah seperti itu. Tadi kita sebut nama Sang Pencipta dan juga dengan nama Baginda. Takkan dengan kita pura-pura tak dengar. Takkan dengan kita pura-pura tidak mengerti. Abang tadi kata sekali saja. Muadzin suruh berkali-kali. Bahkan bukan sangat berkali-kali. Nyari lagi. Adam, macam tu kadang, takkan? Mana ada kalau saya panggil macam tu? Syekh, saya bukan bakul itu pekak kan? Kata dia, saya bukan pekak Syekh. Takkan saya dipanggil dengan mikrofon berdekatan macam ni? Pahami muslimat, insya Allah hati kita ini senantiasa tercuit untuk kita datang ke masjid. Bila mana kita disuruh berkali-kali, nyaring lagi dengan mikrofon, dengan pembesar suara, kedengaran daripada sana sini. Takkan dengan kita tidak mendengar. Takkan dengan hati kita tidak terpanggil. Bukan setakat itu pula, pusing sana pusing sini. Hayya 'alas shalah. Supaya nanti tak ada alasan. Saya tak nampak pun, kata dia. Tak nampak macam mana dia sudah berpusing ke kanan itu. 2 kali lagi pusing ke sebelah kiri. 2 kali lagi pusing sebelah kiri. Itu yang pertama. Wujudkan perasaan semacam itu. Datang, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar, maknanya semuanya menjadi kecil. Allahu Akbar, maknanya semuanya akan menjadi fana. Allahu Akbar, maknanya semuanya akan menjadi kecil. Yang kelihatan keagungan, kebesaran, anugerah, nikmat, kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Resapi makna al-ma'ani yang seperti itu dan kita sematkan di dalam hati. Macam mana dengan pengarah, ketua pengarah, atau juga dengan pensyarah, atau kadang-kadang dengan salah satu daripada teman biasa kita memanggil kita melalui SMS. Kenapa tak ada handphone di sini? Keluar saja. Kadang-kadang kita ada satu, tapi begagar. Begegar. Kadang-kadang sinyal nyala. Abang ada lagi sedang tidurnya, tidur. Macam mana sekali ada sekali jangan ada gitu ya. Macam tu. Kita ambil handset, mata kita mengantuk. Masyaallah tabarakallah. Di tengah-tengah asiknya bermimpi, kita ambil handset, kita tengok SMS siapa yang masuk. Kita baca, ada balas lagi. Takkan pada saat SMS-nya Allah memanggil kita tidak bangun dan kita tidak memperkenankan dengan seruan. Kalau tak khusyuk, yang pertama kita tanyakan siapa kita. Masya Allah, tabarakallah. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Hati kita ke rumah
ke anak, ke istri, ke suami, ke dapur. Tuh baju belum disediakan lagi, tuh basuh dalam mesin basuh penuh. Maka Allah itu rendaman sampai berbuat dosa. Allahu Akbar saja 1001 macam-macam budaya yang masuk datang ke dalam kepala kita. Makanya Nabi kita pernah janjikan keampunan dosa dan surga kepada seseorang yang berjaya melaksanakan sembahyang 2 rakaat tanpa ada gangguan yang mengganggu. Ternyata Sayyidina Utsman pada saat ketika mau mencoba tidak berjaya, tidak berhasil. Tapi kita usaha semampu kita lah. Satu, yang macam ini susah kita nak khusyuk, macam ini juga susah kita nak khusyuk. Awalnya kita pakai sejadah polos putih. Supaya tidak ada gangguan. Allahu Akbar, terlihat jam, 5 menit lagi habis. Allahu Akbar, tengok ekor, Masya Allah, tabarakallah. Juga banyak masjid-masjid di KL tidak ada lift untuk itu. Di sini dia. Kalau orang pertama kali di sini tengok situ. Apa golongan apa tuh? Itu khusyuk, mata melihat. InsyaAllah nanti di Masjid Mu'adzin Jabal tentang mataji, kita tentang ru'yah. Nikmat, tidak ada nikmat yang setanding dengan memandang zat Allah yang Maha Agung. Kenapa harus dengan ru'yah? Tidak dengan makanan, tidak dengan minuman, tidak juga dengan pakaian. Nah, sebab ru'yah ini membuat kita jadi terpikirkan itu dan ini. Angkat mata, macam-macam yang kelihatan. Jadi di antara daripada asbab yang agar supaya kita boleh khusyuk, kosongkan perut. Jangan pada tuh kita nak buang air besar, nak buang air kecil. Kalau pada tuh perut kita dah penuh, kita nak buang air besar, nak buang air kecil saja kita tahan. Allahu Akbar. Kalau pada saat dia memberontak di dalam perut nak keluar, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai terpeluh-peluh kita sudah dikira khusyuk, katanya nak buang air besar. Tuh kosongkan, itu namanya untuk kita menjadi khasyah zahir. Zahiriahnya kosongkan perut. Angin, wudu lagi, bersih muka kita, bersih anggota kita daripada segala noda, bersih anggota kita daripada segala kesalahan dengan mengambil air wudu. Kita perbaharui lagi wudu kita, kemudian juga dengan hamparan, kemudian juga TV, matikan TV, handphone, matikan handphone. Kalau tidak, pada waktu kita sembahyang, bagaimana khusyuk dalam hati? Itu mesti berita kemalangan, berita kematian kah? Jam-jam begini dipanggil, tak tahu kah apa lagi sedang sembahyang. Memang salah kita, kenapa tidak kita matikan? Juga kalau kita off-kan, selesai. Tidak akan terganggu kita dengan panggilan-panggilan seperti itu. Kemudian untuk mengkhusyukkan hati, kita berhadapan dengan siapa? Nanti bang, pada suatu ketika bang akan menerima watikah daripada Tuhanku. Mesti abang duduk khusyuk, berjalan, bukan sembarangan lagi. Pada waktu berdiri, mungkin begitu di hadapan Tuhanku, atau pada saat akan bersalaman dan menerima watikah, takkan abang ambil watikah dengan tangan kiri, mesti 2 belah tangan. Ada cara-cara tertentu untuk kita menerima watikah, senyap, hormat, takzim. Itu baru di hadapan makhluk yang kerdil. Bagaimana kalau pada waktu kita sedang berada di hadapan Allah Jalla wa'ala? Nah, di samping kita pahami bahasa komunikasinya. Abang masih punya peluang banyak. Pelajari bahasa komunikasi kita dengan Allah. Pada saat kita berbual-bual dengan Sang Pencipta, takkah kita tidak mau berbual-bual dengan makhluk dengan bahasa yang tidak kita pahami? Bagaimana rasanya kalau pada saat dengan seseorang simbang, ngobrol, bincang, cakap dengan kita dengan bahasa yang kita tidak paham, atau juga sebaliknya, tidak ada respon, tidak ada sambutan, atau tidak ada hubungan. Nah, pada saat kita berkomunikasi dengan Allah, kita tadi itu sampai kita belajari bahasa Jepun, budaya Jepun, sastranya Jepun, agar kita boleh bekerja dengan orang Jepang. Sekarang kita bukan sekedar bekerja, kita miliknya Sang Pencipta. Takkan bahasa Sang Pencipta tidak kita pahami saat ketika kita sedang berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Tadi saya dalam semen terpikir mencari, menyimpang daripada pertanyaan. Alangkah eloknya penerbangan, semua penerbangan negara-negara Islam atau yang ada penduduk Islam
yang kalau pada saat masuk waktu sembahyang yang kita sedang berada di ketinggian dalam berapa puluh ribu kaki, itu dengan pilot, saya adalah kapten, kalau siapa pilot Anda, terus memberitakan tentang cuaca, tentang ketinggian, dan juga tentang kita sedang lewat di mana, apa problemnya, ringan sebenarnya. Kalau pada saat juga diberitahukan para penumpang yang beriman atau budiman apa saja lah, para penumpang yang kami hormati, sekarang tibalah saatnya waktu azan maghrib. Dikumandangkan, tidak dikumandangkan, berikan informasi kepada penumpang semuanya bahwasanya waktu sembahyang telah tiba. Satu saja daripada Boeing 747 yang penumpangnya 450-an yang memperkenankan seruan tadi itu, yang walaupun sembahyangnya berduduk, mungkin itu akan jadi asbab si pilot tadi itu akan masuk surga nanti Pak. Bukan satu yang kecil, sebab telah perintah jarang-jarang. Jadi mungkin hanya penerbangan yang ke Mekah jadi. Itu pun bukan semua penerbangan, paling mungkin dengan Arab Saudi. Kalau untuk arah kiblat itu sudah ada dengan Boeing 777, Mekah di mana alhamdulillah itu bagus. Tapi waktu sembahyang juga, sehingga kadang-kadang kita tanyakan kepada pramugari-pramugara pun juga dengan mereka tidak tahu. Di samping dalam TV mana satu, entah TV 3 atau TV 9 yang menggambarkan pada saat azan berkumandang, perasaan tidak ada. Pada masa azan berkumandang terus pramugari sembahyang atas kursi situ. Itu sembahyang yang macam itu, satu untuk sembahyang sunnah, dan yang kedua untuk sembahyang fardu hanya untuk menghormati waktu. Sementara sembahyang yang sebenarnya, kalau seandainya tidak boleh dikerjakan dengan menghadap kiblat, dengan rukuk sujud qiyam yang sempurna, sembahyang itu wajib diulang kembali. Takut dengan memperagakan sembahyang seperti itu dengan pramugari yang sembahyang isyarat tadi itu untuk sembahyang fardu, akhirnya kita pun juga buat sembahyang semacam itu dan tidak diqadha. Sembahyang yang semacam itu wajib diqadha setelah kita sampai ke tempat tujuan. Terakhir, pertanyaan, siapa lagi? Ada soalan? Muslimat, satu, situ, ada lagi sini? Di tak ada. Lepas ini makan nasi mandi aja lagi. Silakan Bang.